Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Surga adalah balasan bagi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhannya. Selain dihuni oleh manusia, ternyata terdapat hewan yang masuk surga karena beberapa alasan tertentu. Kisah dan kehidupan dunia hewan tak sedikit yang menyimpan hikmah dan pelajaran. Banyak sekali pesan moral yang dirangkai dalam cerita sebagai dongeng untuk anak-anak. Bahkan kisah-kisah legenda kerap menjadi inspirasi para seniman, seperti film dan pertunjukan lain dalam menciptakan karya. Di antara tujuannya agar kita semua bisa mengambil inti nasihat yang terkandung di dalamnya. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam juga banyak menyebut nama-nama hewan, baik pada nama surah maupun sebagai sebuah kisah. Hal ini tentu bukan sekadar dongeng belaka. Setiap hewan yang disebut dalam Al-Quran mempunyai peran penting, tak peduli jenis dan ukuran besar kecil tubuhnya. Bahkan ada nama hewan yang menjadi cerita utama dengan banyak hikmah yang dapat dipetik pelajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Akhirat merupakan kehidupan akhir yang diterima manusia berdasarkan perbuatannya di dunia. Dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat yang menjelaskan akhirat, tentang surga dan neraka serta para calon penghuninya. Para calon penghuni surga adalah orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Mereka akan mendapatkan balasan surga atas ketaatan yang dilakukan selama di dunia. Namun para calon penghuni surga tidak hanya dari kalangan manusia yang beriman, ada juga dari jenis hewan. Berikut 5 binatang yang dijamin masuk surga. 5. Unta Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus pada kaum Samud. Beliau dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai bekal dalam berdakwah. Dalam daftar 25 nabi, Nabi Saleh berada di urutan kelima setelah Nabi Hud dan sebelum Nabi Ibrahim. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh alaihi salam. Namun unta ini dibunuh oleh kaumnya yang bernama Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 73, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Karena hal tersebut, maka Allah memberikan azab berupa dihancurkannya kaum Samud tersebut, dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi. Kisah mengenai unta Nabi Saleh alaihi salam ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Hud ayat 64-68. 4. Anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada 3 tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Makanan tersebut ternyata tidak disentuh karena ketiga musafir tersebut datang hanya untuk memberikan kabar gembira perihal kelahiran Ishak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 24-30. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salama. Ibrahim menjawab, salamun, atau kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, "Silakan Anda makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim atau Ishak. 3. Kambing Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi, karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah, maka Ismail yang hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk lagi sehat. Malaikat pun menyelamatkan Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surat As-Saffat ayat 102-107. Nyata sudah kesabaran dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada akhirnya peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Adapun perintah berkurban tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk atau patuh pada Allah. 2. Sapi Nabi Musa alaihissalam. Sapi milik Nabi Musa menjadi salah satu binatang yang juga akan masuk surga. Ketika itu ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel itu kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim dan dipukulkan kepada mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap untuk mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." 1. Ikan paus Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus milik Nabi Yunus alaihissalam juga akan masuk ke dalam surga. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus. Ketika keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur menetas karena terlalu lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihinya dan menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya untuk tempat berteduh Nabi Yunus sehingga membuat ia kuat kembali. Kisah Nabi Yunus ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Allah mengabulkan doa Nabi Yunus yang saat itu berada di dalam perut paus karena perasaan marah. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Subhanallah. Semoga kisah hewan-hewan yang menjadi penghuni surga ini menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua, dan juga menjadi penambah wawasan keislaman sehingga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.